Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap bersetujuan bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambah materi sedikit. Mohon rodok konsentrasi, jangan ngelamun, jangan ada aktivitas yang lain biar nggak jadi fitnah. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit, sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayam Wuruk. Kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayam Wuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, if ya khair. Lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi rois ranting, yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Halo. Nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, Habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas. Tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan. Kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah? Atau yang asli, yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Aduh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah. Mereka sendiri juga beda.
orang Bondowoso bertamu ke saya. Biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu. Itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian, pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh. Sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah, bertawassul, lah keturunannya kayak naro. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam? Kerajaan apa? Babuloh. Ya, pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Sarip Hidayah, tolong. Kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima. Kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim, Sayyid Maliki juga Bani Hashim, Nabi cerdas, patonat, Sayyid Maliki juga alim luar biasa, Nabi ganteng, Sayyid Maliki juga ganteng, halo. Nabi berakhlak mulia, Sayyid Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Sayyid Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Halo. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Lebanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Sayyid Maliki. Halo, karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, takbir, prak. Halo, orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah. Kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda.
diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear.